Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan segalanya untuk kita. La tuhsuha, nikmat yang tak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Umat Islam adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Sesungguhnya kita ini adalah umat terbaik di antara manusia yang pernah Allah ciptakan. Kenapa umat Islam menjadi umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi? Apakah karena umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umat yang kaya-kaya? Tidak. Apakah kita menjadi umat terbaik karena kita punya jabatan yang tinggi? Tidak. Apakah umat Islam menjadi umat terbaik karena naik haji pulang balik sampai 3 kali? Tidak. Apakah umat Islam ini menjadi umat terbaik karena memiliki jumlah yang mayoritas di Indonesia? Tidak. Demi Allah tidak. Umat Islam ini menjadi umat terbaik, Bapak Ibu, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena jumlah, bukan karena kekayaan. Tapi umat Islam ini menjadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, karena umat Islam ini adalah umat yang menegakkan kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Bahkan waktu yang Allah berikan, wal asr innal insana lafi husr, merugi seluruh manusia kalau tak memanfaatkan waktunya. Di antaranya adalah tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, untuk menegakkan kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan. Di dalam ayat ini terkandung 2 makna besar, bahwa dakwah itu ada 2. Dakwah itu ada 2. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menegakkan kebenaran, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Tawasaw bil haqq. Yang kedua, dakwah yang kedua adalah wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat keburukan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan penilaian saya dari 2 aspek dakwah yang harus kita tegakkan, mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran, kita baru sukses di bagian pertama. Saya wajib mengapresiasi kesuksesan amal ma'ruf di Kota Pekanbaru ini, di Riau ini, di Indonesia ini. Amal ma'rufnya paten, amal ma'rufnya mantap. Saya teringat di Pekanbaru, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tahun 2009 saya sampai. Yang mengaji paling-paling Masjid An-Nur, Agung Ar-Rahman, masjid-masjid besar, Masjid Paripurna, Masjid Raya. Tapi sekarang 2020 hampir semua masjid mengaji. Amal ma'rufnya mantap. Bahkan musola-musola hari ini mengaji. Ada majelis taklim ibu-ibu, ada majelis bapak-bapak, ada majelis RT, majelis RW, bahkan perkantoran-perkantoran pun sekarang mengaji. Dinas pendidikan ngaji, dinas perikanan ngaji, dinas kelautan ngaji, dinas kehutanan ngaji, semua ngaji hari ini. Tapi ini baru satu amal ma'rufnya. Ada satu yang kita tidak jamah, gagal total. Apa itu? Mencegah dalam kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar, bebas merajalela di negeri bertua Pekanbaru Madani ini. Keluar jam 10 malam di Jalan Soekarno-Hatta, melambai-lambai bencong setiap malam. Kita berjalan jam 11 malam di Arengka 1, wanita-wanita tunasusila menunggu hidung belang secara bebasnya. Lihat sepanjang jalan Panam sampai ke Rumbai, berjejer, berkembang bagaimana hotel-hotel murah meriah 150.000, tambah sarapan 2 orang. Lihat hari ini, karaoke-karaokean menjamur. Warnet-warnet buka 24 jam. Kafe-kafe sepanjang Arifin Ahmad buka 24 jam. Lihat, minuman-minuman keras bebas. Bahkan Riau ini peringkat ketiga terbesar penyebaran narkoba.
Kalau cuma satu yang sukses amal ma'rufnya, kekhawatiran kita, banyak orang ke masjid, banyak. Tapi pulang dari masjid main domino, pulang dari masjid main kartu, pulang dari masjid main warnet. Karena apa? Kita baru sukses di satu sisi, amal ma'ruf, tapi kita gagal nahi mungkar. Untuk itu, mari sama-sama. Amal ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tugas satu orang saja. Bukan tugas ustadz, bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas pemerintah. Tapi amal ma'ruf nahi mungkar adalah tugas pokok diciptakannya manusia ke muka bumi ini. Nafsi-nafsi, perorangan, kita sendiri, kita semua harus berpartisipasi. Wahai orang tua, tegakkanlah amal ma'ruf di keluargamu. Seandainya engkau, wahai orang tua, mencegah anakmu untuk tidak melakukan maksiat, menjaga anakmu dari kemaksiatan, maka akan selamatlah negeri ini. Wahai guru, tegakkanlah amal ma'ruf nahi mungkar di kelasmu, di sekolahmu, cegah murid-muridmu untuk berbuat kemaksiatan. Wahai orang-orang yang bekerja sebagai nelayan, tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar ketika engkau bekerja. Kita semua harus tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ingat jamaah, amal ma'ruf nahi mungkar tidak hanya tugas ustadz saja, tetapi tugas setiap diri individu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ingat, ketika kita telah sholat 5 waktu, itu belum sukses, itu masih merugi. Tetapi kesuksesan adalah saat kau bisa mengajak saudaramu untuk sholat 5 waktu sama seperti engkau. Itu baru kesuksesan yang diharapkan di dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.